Ya. Kalau beli obat ke apotik, jangan ke toko besi. Nah, mereka mencari Kanjeng Nabi disunat atau enggak kok di Al-Quran. Itu sama dengan orang beli karbit ke apotik. Coba. Karena apa? Al-Quran ini bukan autobiografi Kanjeng Nabi Muhammad. Ngerti nggak lu blok, goblok? Ngerti nggak? Ini wahyu, kumpulan wahyu, kompilasi wahyu dari Gusti Allah Agung yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dan Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan untuk kita sebagai pedoman kehidupan kita. Ini Al-Quran. Jadi ini bukan biografinya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau you cari sejarah Kanjeng Nabi Muhammad di Al-Quran sama dengan you beli karbit. Ini ada yang tahu karbit nggak? Untuk ngelas itu loh. Lu beli karpet di apotik. Ya paling yang punya apotik kamu tanya, saya beli karpet 5 kilo gitu. Paling dia senyum-senyum aja. Ini waras nggak nih otaknya ini? Beli karpet ya ke toko besi sana, goblok gue. Mau tanya biografi Kanjeng Nabi Muhammad, ke sejarah, bukan ke Al-Quran. Al-Quran ini bukan buku autobiografinya Kanjeng Nabi Muhammad, ngerti? Terus kamu tanya Al-Quran, di Al-Quran nggak ada, berarti Kanjeng Nabi nggak sunat karena dia nggak sunat. Nah nanti tak jelaskan lagi. Karena aku sudah ngomong, si Pak Tua ini sebetulnya nakal juga. Dia kan sudah ngomong jujur di situ. Dia bilang sebetulnya bukan masalah apa ya? Dia bilang bukan masalah sunat nggak sunatnya itu, sejarahnya itu, seremonial sunatnya itu. Tapi dia bilang karena Kanjeng Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak disunat, maka tidak ada kaitannya dengan Bapak Abraham, gitu loh. Nah ini aku garis bawah ini. Dan kamu ingat semua ya, kan lihat di video seri awal, dia bilang begini, Kanjeng, dia ya nggak pakai kanjeng, orang dia kafir. Muhammad tidak disunat, maka tidak ada keterkaitannya dengan Bapak Abraham. Artinya Islam itu tidak terkait dengan Abrahamic faith gitu loh. Poinnya di sana sebetulnya, bukan hanya sekedar masalah disunat atau enggak. Nah, ini harus dipegang, harus jujur. Ya. Tagline kita, kalau tidak disunat maka tidak ada keterkaitannya dengan Bapak Abraham. Nanti kita tanya, ini Pak Tuani sunat enggak? Yusyatewu sunat enggak? Kan dalam kerangka berpikir akademis itu harus linier. Tadi parameternya sudah jelas seperti yang disampaikan Pak Tua. Kalau tidak bersunat, tidak ada kaitannya dengan Bapak Abraham. Artinya agamanya tidak bagian dari Abrahamic faith. Gue kan sudah jelaskan kemarin secara Alkitabiah ya tentang Milata Abraham, Milata Ibrahim. Gitu ya. Oke, tentang Al-Quran jelas ya. Ya, bahwa Al-Quran ini bukan biografi Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kok ada orang dua ini nunjukin Al-Quran nggak tahu tahun berapa itu cetakannya. Nih kita bukan mengada-ngada loh ya, di Al-Quran tidak ada tuh dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kan goblok. Tuh, mana buku sejarah tuh? Sejarahnya Kanjeng Nabi mana bukunya Bapak? Kalau di bawah ya nggak usah, Bapak punya kok bukunya. Mana ya? Mana? Aduh. Kalau terlalu ditumpukan bawah nggak usah dah. Debunya banyak juga tuh. Lama nggak dibersihin. Bapak yang tipis ada, yang tebal ada? Nggak ada. Nah ini justru keren ini buku langka ini. Nih sejarah, kalau mau lihat autobiografi Kanjeng Nabi itu di sini blog goblok, jangan di Al-Quran. Nih sejarah, ini buku langka ini, karena dia menulis humanis sekali dalam perspektif yang berbeda terhadap tulisan-tulisan sejarawan yang Muhammad Haikal lah, yang siapa itu yang dapat penghargaan dari Raja Saudi yang siapa itu, Abdurrahman Puri itu ya, beda. Ini asik ini.
Ini humanis sekali. Ya. Jadi bahkan di sini dikatakan tidak menutup kemungkinan, tapi sepertinya ya sangat mungkin. Pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad ya utusan-utusan keluarganya itu melamar Bunda Khadijah, ya. Kan itu mesti ada perjamuan toh, orang namanya orang bertemu mau ngelamar. Tidak menutup kemungkinan di sana komer juga beredar. Ya bisa jadi karena kan Islam belum turun, belum ada larangan. Jadi ini humanis sekali, ini senang aku. Ya, dia tidak memberikan ya harus menghormati Kanjeng Nabi iyalah, tapi tidak terus overlapping terus nanti masuknya dongeng. Ya itu paling nggak suka aku. Ini humanis ini. Kalian boleh cari ini bukunya. Sekarang orangnya penulisnya ini Pak Fuad Hasyim ini menyepi di Lampung sana ya. Lampung Timur kalau nggak salah. Padahal ini orang pintar, menarik diri dari keramaian duniawi. Mungkin dia itu sejalan dengan apa yang dikatakan Ebit G. Ade dalam lagunya. Saksikan bahwa sepi lebih berarti dari keriuhan. Jadi ya, harusnya dia itu tempatnya di Jakarta dan sering nulis jurnal, nulis buku, nulis apa. Karena orang pintar ini. Haji Fuad Hasyim ya. Kok tambah masuk ke daerah di Lampung sana. Ya mungkin tadi dia terinspirasi lagunya Ebit atau sejalan dengan pemikiran Ebit. Saksikan bahwa sepi lebih berarti dari keriuhan. Dia lebih suka menyepi. Ini jelas ya. Kalau mau tahu biografi Kanjeng Nabi itu di buku sejarah, bukan di Al-Quran. Lihat di sana Kanjeng Nabi disunat enggak? Nah, nanti tak jawab. Di sini enggak ada Gus Kanjeng Nabi disunat. Nanti tak jawab supaya kamu ngerti. Ya, nanti tak jawab. Ya. Entah ada entah enggak, ya nanti aja biarin aja. Tetapi yang jelas di Al-Quran enggak ada. Ya memang enggak ada. Ini bukan biografi Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya mulai sekarang otaknya dipasang. Kalau beli karbit di toko besi, jangan di apotik, ya. Nanti lu dikirain nggak waras lu nanti. Terus sana tuh. Aku sudah rangkum tadi, cuman ada di mana aku lupa. Aku sejauh aku ingat ya. Terus masalah anak-anak ya. Anak-anaknya Kanjeng Nabi ya. Anaknya Kanjeng Nabi itu dia bilang kan 2, enggak. Anaknya Kanjeng Nabi itu 3 yang laki-laki. Itu 3 bukan 2 ya. Sebentar tak cariin dulu di sini. Kadang-kadang data hilang sudah di handphone ya, tertulis data hilang. Aduh, nggak ada di sini. Ya, namanya itu aku lupa sih. Kalau nggak salah ada yang Ibrahim, ada yang Kasim, ada yang apa gitu ya. Nah, yang dari Bunda Khadijah itu 2 laki-laki. Itu wafat semua dalam usia dini. Bagaimana mau disunat? Ya, yang satunya itu agak besaran 18 bulan. Itu dari pernikahannya dengan Maria Kipti. Jadi 3 anaknya. Ya, kalau yang 2 tadi udah jelas ya, itu meninggal dalam usia dini. Ya. Kalau yang jadi perdebatan nanti yang ingatku 18 bulan dari Maria Kipti ini. Ya, pertanyaannya ya, bangsa Arab saat itu menyunatkannya pada usia keberapa? Apakah tetap seperti Yahudi usia 8 hari? Ya itu kita perlu cari data. Tetapi kalaupun begitu apakah harus ada catatan? Kalau nggak salah namanya Ibrahim ya yang sama Maria Kipti. Ya. Anaknya Kanjeng Nabi Muhammad disunat apa harus ada dalam sejarah? Kalau nggak ada bagaimana? Nah, nanti tak jawab sekalian dengan Kanjeng Nabi Muhammad ya, dilihat di sejarah nanti, jangan di Quran ya.
Oke, tentang anak sudah aku jawab ya. Yang jelas anaknya 3, yang 2 wafat dalam usia dini, yang 3 yang dengan Maria itu agak besaran 18 bulan. Cuman kita perlu data pada usia berapa orang Arab itu menyunatkan anaknya. Ya. Ya, karena nanti kalau dalam syariat Islam waktu usia itu juga menjadi menjadi ijtihad ya, tidak dipatok 8 hari, meskipun ada di saudara-saudara kita di Pasundan itu masih bayi itu disunat anaknya ya. Sebentar, tak lihat lagi ini tadi tentang anak ya. Tentang anak sudah. Aku apalagi yang perlu tak komentari ya, tentang anak sudah. Oke. Tentang anak sudah. Al-Quran tadi sudah. Apalagi yang dibicarakan kepada Bapak itu? Sepertinya sudah ya. Nanti kalau ada yang lupa ya kita bicarakan lagi. Nggak apa-apa ya. Ingatku sudah tak catat di sini hal-hal yang penting yang aku mau tanggapi dari apa yang diobrolkan mereka ya. I don't know di mana catatannya. Oke, sekarang adalah hal yang paling penting dari semua yang telah aku sampaikan dalam beberapa seri ini. Ya. Sebentar. Oke. Aku sudah bilang ya, berapa tab-tabnya tuh? 12.000, alhamdulillah. Yang di YouTube subscribe-nya ya. Aku sudah bilang. Ya, kalau mau melihat sejarah kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad jangan di Al-Qur'an. Tapi lihatlah di sirah, di buku sejarahnya. Ya, sirah Kanjeng Nabi itu banyak yang nulis. Nah, tentang Kanjeng Nabi disunat ya. Di Al-Quran jelas nggak ada. Seperti aku bilang tadi, sama aja kamu beli karbit di apotik. Maka lihat di buku sejarah yang biasanya disebut sirah. Ya, kamu lihat di sana. Sudah sudah saya cari, tapi kok nggak ada. Sama tadi aku bilang ya, soal anak Nabi, putra Nabi, kalau yang 2 itu bisa kita maklumi ya. Itu wafat di usia dini. Cuman yang 1 ini yang dari Maria Kipti itu kan sudah 18 bulan. Itu juga nggak ada sejarah menulis tentang Nabi Muhammad menyunatkan anaknya. Gimana itu? Kan aku tadi sudah bilang ya, di Al-Quran nggak ada, jelas nggak ada. Maka kamu lihat di sejarah. Sejarah saya cari, Gus, nggak ada juga Kanjeng Nabi disunat. Terus gimana ini? Apakah akan kita tarik sebuah kesimpulan Kanjeng Nabi tidak disunat? Sedangkan silogisme tadi itu semua mendukung bahwa Kanjeng Nabi disunat. Setelah aku bacakan hadis dan aku bacakan sebelumnya sejarah pertemuan dengan Heraklius Abi Sufyan, itu silogismenya merujuk Kanjeng Nabi disunat, orang dia juga memerintahkan sunat. Nah, jadi tak jawab ya. Tak jawab supaya kalian tahu semuanya. Sebetulnya itu sudah ada di video lamaku. Ya, video lamaku ada, cuman dia jawabannya tidak selengkap ini. Itu cuman 1 episode aja. Di sana langsung ke intinya, karena itu video lama ada 5 atau lebih, kalau 5 tahun yang lalu ya. Bisa kamu lihat di sana. Fikanya sudah ada. Gini. Aku dulu juga dalam keresahan seperti pada umumnya. Karena aku itu kalau ada pertanyaan mesti aku membutuhkan jawaban. Kalau jawaban itu nggak ada, aku resah. Aku tanya siapa Ustadz Kiai goblok kabeh. Di mana saya menemukan data Kanjeng Nabi disunat itu? Nggak ada yang jawab. Nanti jawabnya itu ada yang pakai hadis, ada yang pakai entah hadis palsu entah apa. Kanjeng Nabi sudah sunat ketika dilahirkan. Ya nggak masuk akal lah.
Nabi itu menjadi prototipe. Kalau dia nggak disunat, bagaimana umatnya mau disunat? Lah kalau dia lahir sudah disunat, mau apanya lagi yang dipotong titiknya? Karena titik itu kan ujungnya yang dipotong. Lah kalau dari lahir sudah sunat, berarti kan Nabi nggak sunat dong. Sedangkan umatnya suruh sunat. Ketika aku dikasih jawaban itu nggak memuaskan hatiku karena melanggar rasionalitasku. Kanjeng Nabi itu prototipe. Jadi apa yang diperintahkan kepada umatnya, Kanjeng Nabi juga melakukan itu gitu loh. Lah kok dijawab Kanjeng Nabi itu lahir sudah disunat gitu. Ya itulah yang namanya dogma itu loh. Kalau gue tolak itu. Ya. Kok ada Kanjeng Nabi lahir kok sudah disunat. Ya, nggak ada keistimewaan, mau manusia mau nabi lahir ya seperti sama semuanya. Yang membedakan nanti moralitasnya. Hal-hal yang sifatnya metafisik bukan fisik. Kalau secara fisik semua nabi, manusia, kita yang bukan nabi sama, nggak ada beda. Ya seperti gini ini. Ya titiknya ada kulupnya, nggak mungkin langsung. Nggak mungkin otaknya dipakai. Ya, gue paling gedek sama jawaban-jawaban yang nggak masuk akal seperti itu. Ya. Terus nanti ada yang bilang lagi disunat malaikat. Waduh, ini tambah nggak jelas mana. Kalau malaikat yang nyunat itu kayak di mana nyusunatnya, gitu. Ya, nggak puas aku. Tanya sana, tanya sini, katanya kiai, katanya ustadz tertembeng, nggak puas. Nah, tiba-tiba nih, aku kasih sejarah kamu ya. Tiba-tiba, dulu kan di dekat kira-kira 200 meter dari rumah kontrakanku, aku masih kontrak gerai itu masih umur 2 tahunan kalau nggak salah. Itu ada radio dakwah, ya, punyanya Hidayatullah. Nah, pada hari itu radio dakwah menceritakan sejarah Kanjeng Nabi. Aku ngikuti dari rumah. Yang ngisi itu masih ingat aku, Ustadz Ngalimin Mukhtar. Jadi orang Jawa dia. Ngalimin itu jelas orang Jawa. Mukhtar itu artinya terpilih. Ngalimin Mukhtar ya. Aku dengerin, wah mantap kali ini Ustadz jelasno sejarah Kanjeng Nabi rinci, tertata, sistematik gitu. Maka dari itu aku berangkat dari rumah menuju studio. Ya, aku kan sudah tanya sana sini nggak ada yang bisa jawab. Ada pun jawabannya ngawur seperti tadi itu. Jelas tak tolak ngawur jawab nggak iso ngomong jawab bareng. Kalau ditanya nggak bisa gitu loh, jangan ngawur. Ngawur semua jawabannya. Aku berangkat dari rumah ke menuju studio. Orangnya masih siaran, tak tunggu. Nah, begitu selesai siaran aku tanya, gini, Mas, anaknya masih muda, masih di bawah aku. Orangnya kalem gitu. Mas, saya izin bertanya. Iya silahkan. Ini dia sudah selesai siaran, ya sudah nggak on air off air. Apakah Kanjeng Nabi itu sunat? Gitu. Ya sunat. Gitu. Terus kira-kira gitulah ya karena sudah lama ini ya. Terus intinya di mana saya mau cari tahu ya bahwa Kanjeng Nabi itu sunat karena saya perlu catatan sejarahnya. Muhammad disunat entah usia berapa entah apa. Bukunya di mana bisa saya dapatkan? Dia jawab nggak ada. Makanya kalau kamu tadi kan aku bilang kalau cari Kanjeng Nabi sunat atau enggak sunat jangan di Al-Quran. Makanya nggak perlu ini dua blow-on ini Al-Quran ditunjukin. Ini di Al-Quran ini terbitan tahun berapa itu? Nggak ada Kanjeng Nabi sunat. Kita tidak mengada-ngada ya. Iya kamu nggak mengada-ngada tapi kamu goblok. Sama aja beli yang namanya karbit di apotik. Ya. Lihat itu di sejarah. Ada nggak Kanjeng Nabi sunat? Nggak ada Gus Kanjeng Nabi sunat. Iya nggak ada memang. Seperti aku tanya,
ke Ustadz yang Alimin Mukhtar ini, ya itu nggak ada di sejarah dicatat gitu. Loh kenapa Ustadz kok nggak ada? Ah ini jawabannya yang penting. Karena sunat itu sudah menjadi budaya orang Arab dan itu tidak merupakan hal yang istimewa. Jadi apa perlunya dicatat? Ngerti gue? Itu inti poinnya. Lihat di pikaku 5 tahun lalu sudah aku jelaskan tentang sunat. Coba cari loh, bisa tuh. Tentang ketik sunat gitu aja mungkin keluar. Ya. Jadi intinya kan aku sudah bilang di Al-Quran nggak ada, kamu cari di sejarah. Di sejarah nggak ada Gus. Baik kanjeng Nabi disunat atau kanjeng Nabi menyunatkan putranya nggak ada Gus. Iya memang nggak ada. Kenapa nggak ada? Itu masalahnya. Maka aku jawab seperti jawaban yang aku terima dari Ustadz Ngalimin Mukhtar. Karena sunat itu masuk dalam budaya bangsa Arab saat itu, ya sudah menjadi tradisi, itu bukan yang istimewa. Jadi apa perlunya dicatat? Catatan itu tentu hal-hal yang istimewa seperti 17 Agustus tahun 45 dicatat di sejarah karena dia istimewa. Hari proklamasi kemerdekaan kita. Nanti 15 Agustusnya nggak mungkin dicatat. Nggak mungkin dicatat 15 Agustus tahun. Ngapain dicatat? Itu biasa. Ngerti blok? Gitu loh. Bukti kanjeng Nabi Muhammad sunat. Berarti ada 2 seri tuh. Oh ini satunya mengapa Kristen tidak disunat ya. Ini iya 5 tahun yang lalu ini. Kamu bisa lihat di sini. Kalau ini simple, aku bikin 1 episode karena dia langsung masuk ke jantung hatinya. Kalau yang kajian kita ini kan mengikuti iramanya Pak Tua sama Yosua Tewu. Jadi dia berseri. Ya, bisa kamu lihat di sini penjelasannya. Ini Fikaku 5 tahun lalu. 5 years ago. Ya, bisa kamu lihat di sini. Jadi kalau mau ditanya biar ngerti. Ya. Kenapa kanjeng Nabi enggak dicatat tentang sunatnya? Karena enggak istimewa. Itu sudah budaya biasa gitu loh. Yang dicatat itu kan hal-hal yang istimewa, gitu aja. Tapi apakah kalau tidak tercatat terus enggak sunat? Nah, itu seperti yang kemarin aku bilang. Kalau begitu, kamu harus berani ngomong di depannya saudara tua kita Yahudi bahwa Musa itu tidak sunat, Yosua itu tidak sunat. Ayo berani ngomong. Karena di sini nggak ada ceritanya menjelaskan kanjeng Nabi Musa dan murid kekasihnya Yosua sunat itu nggak ada. Kalau kanjeng Nabi Isa baginda Yesus ada di Perjanjian Baru. Ya, ada. Jadi kanjeng Nabi Isa baginda Yesus itu sunat. Nah, nanti kita tanya, Pak Tua sama Yosua Tewu sunat enggak? Kalau enggak sunat ngikuti siapa dia? Dan tadi kita sepakat kita ngikuti kerangka berpikir, kita mengalir saja. Mengikuti kerangka berpikirnya Pak Tua kan bilang, karena tidak disunat maka tidak ada keterkaitannya dengan Abraham. Maka agamanya mereka berdua ini kalau mereka enggak sunat tidak ada keterkaitannya dengan Bapak Abraham. Agama apa itu? Berarti bukan Abrahamic faith. Karena nggak sunat. Yesus saja sunat kok. Nanti kan itu biasanya digeser menjadi sunat hati. Loh. Kok menjadi goblok? Yesus itu tidak hanya sunat hati. Sunat fisik juga iya. Kok jangan mau kalian diakal-akali. Yesus itu sunat fisik. Kalau sunat hati aja cukup, Yesus nggak perlu sunat fisik. Ayo, nah, nanti kita akan lihat bagaimana Paulus itu masuk mengintervensi sunat. Karena Paulus itu adalah dia mengklaim dirinya sebagai nabi, rasul orang yang tak bersunat. Di sana sejarahnya. Tapi jauh yang lebih menarik tadi kita ikuti statement dari Pak Tua ini. Karena kanjeng Nabi Muhammad kita, atau katanya dia Muhammad tidak disunat, kan yang urgen bagi dia tentang keterkaitan bukan seremonial sunatnya.
maka tidak ada keterkaitannya dengan Abraham katanya kan ya. Sekarang kita balik tanya, Pak Tua, Yosua Tewu, lu sunat enggak? Kalau enggak sunat berarti agama lu itu tidak ada keterkaitannya dengan Abraham. Artinya bukan Abrahamic faith. Lah terus agama apa? Ya enggak tahu gue dari mana tuh. Karena Abrahamic faith itu mewajibkan sunat. Yang enggak sunat dilenyapkan. Nanti tak sampai no ayatnya. Kurang jelas ya apa gue. Kurang jelas ya apa. Ya. Dilenyapkan enggak sunat itu. Ya. Jadi kalau kita diskusi itu kerangka berpikirnya harus linear. Kita ikuti aja permainan mereka tapi harus linear. Kan mereka bilang ya, karena tidak disunat tidak ada keterkaitannya. Kita tanya balik, kalian sunat enggak? Enggak sunat. Ya, berarti agama kalian enggak ada keterkaitannya dengan Abraham. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat itu cikal bakalnya Bapak Abraham. Kitab Kejadian itu mencatatnya. Gitu loh. Nanti diperkuat, tapi ini sekedar untuk nambah aja ya, karena sudah 1 jam. Besok kita lihat dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Ya. Itu di kitab Kejadian ya. Bapak Abraham itu menyunatkan dirinya. Ya. Kemudian Yahudi lewat Musa, karena itu Abrahamic faith, meskipun tidak tertulis Musa disunat usia 8 hari, tapi ya pastilah sunat Musa itu. Nah kalau nggak sunat bagaimana mungkin orang Yahudi itu mewajibkan sunat kok? Ya. Yesua juga ya disunat meskipun tidak ada secara eksplisit. Itu namanya membangun silogisme. Ya. Ya, kalau mau berpegang kitab suci, nggak ada catatannya Musa disunat, berarti Musa nggak disunat. Ya kalau berani ngomong itu di depan orang Yahudi ya terserah kamu. Aku nggak ikut-ikut. Ya. Nah terus nanti Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus itu sunat usia 8 hari. Bahkan di awal-awalnya dia bilang 1 iota pun tidak boleh hilang dari hukum Torah. Sebetulnya bilang hukum Torah itu ya salah loh. Karena Torah itu artinya hukum. Torah Musa berarti hukum Musa. Bukan Musa bikin hukum itu yang bikin Allah. Disampaikan, diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa diaturkan kepada manusia sebagai umatnya. Gitu ya. Oke. Karena waktunya sudah 1 jam ya, dan aku juga mau istirahat ini. Ya, insya Allah tinggal 1 pertemuan lagi kita closing bagaimana sebetulnya sunat untuk saudara-saudara Kristen kita ya. Ya. Sebagaimana seharusnya, apakah benar-benar itu hilang? Masalahnya mau mengikuti siapa ini? Mengikuti Paulus atau mengikuti Yesus? Nanti bersimpang jalan itu. Ya. Karena sudah dicatat dalam kitab Kejadian, siapa yang enggak sunat itu harus dilenyapkan. Nah, sekarang dalam otakmu pahami, dilenyapkan itu artinya apa? Silakan berpikir sendiri. Ya. Jadi sudah clear ya, sudah aku paparkan ya bahwa tidak ada memang catatan di dalam sejarah Kanjeng Nabi Muhammad disunat. Karena apa? Karena itu bukan hal yang istimewa. Itu sudah menjadi budaya yang biasa-biasa saja. Dan hal-hal yang tercatat itu adalah hal-hal yang istimewa. Itu masalahnya. Nah, sekarang walaupun Kanjeng Nabi Muhammad tidak ada catatannya, bukan berarti Kanjeng Nabi Muhammad tidak bersunat. Karena dia sendiri mengajarkan sunat. Oke ya, sudah aku sampaikan. Besok kita tinggal melihat bagaimana sunat dalam kekristenan. Langsung kita closing besok di pertemuan yang akan datang. Sampai di sini dulu. Terima kasih untuk saudaraku yang ada di TikTok dan ada di YouTube ya, sudah meluangkan waktu 1 jam untuk ngaji bersama Gus Peti di channel ini.
Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islam. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, jadi berbeda itu bukan berarti bermusuhan. Berbeda kerangka pikir ya, kita manusia punya otak, punya pikiran ya. Ya nggak apa-apa berbeda. Tapi jangan perbedaan itu menjadi alasan untuk kita tidak berteman. Itu aku nggak suka. Ya, kalau memang nggak berani menyampaikan perbedaan ya sudah nggak usah kajian. Apa yang kamu yakini ya sudah kamu simpen aja, nggak usah dibawa ke publik. Ya, kalau berani membawa di publik berarti harus berani berdialog. Gitu, ya. Oke, ya, yang ada di channel TikTok, channel YouTube, ya. Yang belajar ya dan yang mengajar ya, semoga keberuntungan ada pada kita, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Akhirul kalam, aku ucapkan untuk kalian semua alhamdulillahirabbil alamin.